Ya, terima kasih sudah menjawab bahasa Turki aku cinta kamu. Dan pertanyaan terakhir kedua mungkin secara singkat, padat dan sangat bermutu ya jawabannya. Apa saja yang dipelajari di Turki dan perbedaan yang dipelajari di Sulamania Indonesia, apakah sama atau ada perbedaannya? Silakan. Nah, eh, kalau untuk yang di Turki sendiri, dia tuh pembelajarannya tuh melanjutkan pembelajaran yang dasarnya dipelajari di Indonesia gitu. Iya, Misalkan kalau di Indonesia dia belajar ilmu nahu sorofnya tuh nahunya misalkan ini hanya separuh gitu. awamil gitu kan. Kalau di Indonesia kan jurumiyah. Iya. Soalnya kalau di Sulawesi sendiri dia dari eh, pendapat ulama Basrah yang nahunya gitu, nahu sorofnya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan agak sedikit berbeda gitu kan, ada jurumiyah atau kalau ini awamil, izhar, kafiyah. Nah di Turki ntar dia ngelanjutin gitu, kayak misalkan ini ada kafiyah kalau untuk di Turki dari sorofnya, terus ada balagoh, mantik, bayan. Ada kalau dari ilmu Al-Qur'annya ada ilmu tafsir, ilmu tafsir Al-Qur'an, ilmu tafsir hadis juga. Eh, dan kitab-kitab lain mungkin yang dipelajari juga di jenjang-jenjang perguruan tinggi Islam lah, Islam kayak gitu. Iya. Dan mungkin santri, mungkin Muhammad Yusuf tahu santri Sulaimania mungkin seluruh dunia ada berapa mungkin? Apa Kalau untuk santrinya mungkin gimana mungkin ratusan kayak ribu ya? kebanyakan, tapi kalau untuk cabangnya nah dia tuh Cabang seluruh dunia mungkin ya, ada dia tuh seluruh dunia ada 170 ribu. kurang lebih 73 cabang, 3 negara, 173 negara. Sementara di setiap negara tuh terkadang misalkan Indonesia ada 70. 70. Di Jerman sendiri ada 300. Mungkin santrinya sampai ratusan ribu ya. Nah, lebih lah, kurang lebih sih. Dan pertanyaan terakhir, mungkin ini pertanyaan yang sangat sensitif, tapi ini tidak bermaksud apapun, hanya penjelasan saja, dan insya Allah tidak ada penyelewengan itu ya. Dan madhab apa yang mayoritas di Turki, dan kalau di Sulaimani Indonesia apakah memakai madhab Hanafi atau Syafi'i? Dan mungkin madhab yang sangat tersohor itu ada 4. Silakan. Sebagaimana kita tahu bahwa kan kalau mazhab itu ada 4. Nah di Turki sendiri dia mayoritas tuh yaitu ulama Hanafi, Imam Azam Abu Hanifah. Nah itu beliau tuh pertama kalinya ulama mazhab kan ya. Ya. Nah, itu Guru-gurunya ya gurunya para Imam mazhab. Syafi'i, Imam Malik. Nah akan tapi kalau di Indonesia sendiri gitu kan, biarpun di Turkinya Hanafi, tetap kalau di Indonesia sendiri tuh karena di Indonesia mayoritas Syafi'i, ya tetap yang diajarin tuh Syafi'i gitu. Akan tapi mungkin ada sebagian pengajar kan, enggak semuanya dari Indonesia, ada juga pengajar dari Turki. Nah beliau emang tetap bermazhab Hanafi, tapi tetap tidak ada mungkin saling menghargai gitu. Nah ketika kita santrinya sendiri yang datang ke Turki untuk belajar, nah kita justru yang sebagai Syafi'i menghargai yang Hanafi gitu. Jadi kita juga di sana belajar perbandingan 4 mazhab gitu. 4 mazhab itu, tanpa kita harus menghilangkan mazhab kita yang awal kita datang gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Seandainya mudah-mudahan tidak sampai 3 tahun, mungkin 1 tahun juga, atau paling lama 2 tahun bisa lulus di Turki, apa tujuan yang paling utama sesudah mungkin mudah-mudahan Muhammad Yusuf
cepat lulus, apa yang akan dilakukan bila sudah pulang dari Turki? Ini pertanyaan terakhir. Mungkin awal belajar juga ada niat yang paling mulia mungkin. Sesudah lulus dari Sulaimania tingkat dunia mungkin. Bukan mungkin tapi ya tingkat dunia, apa yang ingin dilakukan supaya bisa bermanfaat ilmunya di Indonesia? Nah, kalau untuk pertanyaan ini, dikarenakan emang kan sistem pendidikan di Turkinya tuh gak bisa lebih cepat dari 2 tahun atau bahkan 3 tahun gitu ya. Emang kan normalnya 3 tahun. Jadi kalau satu tahun tuh kayaknya enggak gitu, enggak ada yang kayak gitu guys. Itu emang biasanya harusnya 3 tahun gitu. Nah, mungkin kalau untuk setelah 3 tahun itu cita-cita atau keinginan gitu kan, pengennya tuh masih pengen mendalami tentang ilmu qiraat, itu biasanya dia nambah 2 tahun untuk di Turki gitu. Jadi dia jadi 5 tahun gitu istilahnya di Turki. Nah, akan tapi setelah kelulusan, kalau misalkan kita udah disiapin buat ngajar gitu kan, dan itu emang cita-cita dari dulu gitu, masuk pondok itu emang pengen jadi orang yang Bermanfaat. bermanfaat bagi orang lain, khususnya mengamalkan ilmunya juga gitu kan istilahnya. Nah, kalau cuman mungkin bedanya kalau untuk masalah tempat buat ngamalin ilmu itu sendiri itu masih belum tahu gitu kan, entah itu mau di luar negeri ataupun di Indonesia. Yang pasti biarpun dimanapun ngajarnya gitu kan, hizmatnya untuk daerah sendiri selalu pengen dari kejauhan juga selalu ikut memajukan juga gitu misalnya untuk daerah sendiri juga, biarpun kita adanya di mana gitu istilahnya, biarpun lewat hanya sekedar internet atau hanya seputar ngasih informasi atau sebagainya. Nah, terus ini tuh selaras juga dengan niat atau tujuan dari pendiri pesantren Sulaimaniyah juga, yaitu kita tuh kata beliau dididik tuh yaitu untuk dijadikan sebagai para pengkhidmat untuk Al-Quran gitu. Dimanapun kita harus berkhidmat untuk Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran kepada umat Rasulullah SAW. Dan juga selain mengamalkan mengkhidmat untuk Al-Quran, juga kita untuk menyelamatkan umat gitu, ikut menyelamatkan umat untuk berdakwah, mengajak kepada jalan Islam gitu. Ya. Mungkin banyak tahu ya kalau sekarang khususnya di Indonesia, khususnya juga di Kecamatan Karangnunggal atau di Desa Sarimanggu, banyak orang yang tidak tahu katanya beragama Islam, namun membaca Al-Quran juga tidak bisa. Bagaimana caranya mungkin sebagai orang muda yang sangat berpengalaman mungkin di luar daerah menanggulanginya? Mungkin ada cara tertentu mungkin. Kalau untuk istilahnya di bidang itu sendiri ya, aku itu belum sebegitu berpengalaman gitu istilahnya. Cuman mungkin agak sedikit kepikiran ketika tatkala kita terjun ke masyarakat gitu. Jadi mungkin untuk kita menanggulangi masalah seperti itu ya kan, kita hidup tuh di zaman serba teknologi Digital. gitu kan, digital, apa mudah gitu. Nah, justru seharusnya kita semua itu jadi harus
memanfaatkan misalkan kemudahan dari misalkan dari YouTube atau dari Google. Nah, kita coba belajar dari sana tuh misalkan cara belajar Al-Qur'an yang bagus gitu kan. Di sana kan di YouTube atau di Google atau di channel-channel apa itu banyak kan itu para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan tentang Al-Qur'an. Nah, untuk pertama mungkin itu yang paling gampang. Tapi kalau untuk yang lebih jauhnya mungkin kita juga bisa dari pemerintahannya atau dari istilahnya organisasi keagamaan yang ada di daerah masing-masing gitu. Yang paling penting orang tua ya. Ya, yang paling penting orang tua. Orang tua adalah pendidikan pertama dari para kader-kader gitu, Mau kader-kader generasi muda diislamkan, gitu. mau dikafirkan, tergantung orang tua. Nah, itu kan kata sabda Rasulullah SAW, anak itu tergantung orang tuanya gitu kan. Mau selamat atau mau mau Islamnya bagus, mau Islamnya gak bagus itu tergantung orang tuanya. Nah, kalau untuk organisasi di keagamaan di masyarakat, kalau bisa gitu dia ada kayak badan khusus pemberantas buta huruf atau gak bisa baca Al-Qur'an gitu kan istilahnya gitu. Mulai dari misalkan anggota remaja kan, kayak ikatan pemuda-pemudi. Jadi dia harus ada kayak semacam itulah gitu. Jadi memberantas bagaimana caranya biar semuanya bisa baca Al-Qur'an gitu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir. Ini mungkin pertanyaan rada menyeleneh ya. Kalau khususnya di kampung, kalau sholat taraweh mungkin sebagian ada yang muncul sebenarnya magancang teuing, yang belum teuing. Mungkin kalau pengalaman di Sulaimania, apakah benar saya mendengar kalau di Sulaimania itu 30 hari mungkin 1 bulan Ramadan hatam 10 kali atau 3 kali? Kalau bacaan tarawehnya bacaan surat, atau apakah surah pendek atau juz? Ya mungkin pertama karena emang Sulaimania itu merupakan yayasan tahfiz Al-Qur'an gitu ya. Di dua video. Jadi dia tuh seperti mana pesantren tahfiz yang lainnya juga, otomatis dia untuk 1 bulan Ramadan itu minimal 1 hataman Al-Qur'an gitu kan untuk sholat tarawih. Bisa itu dengan 1 malamnya tuh dengan 1 juz gitu kan, imamnya itu melaksanakan sholat tarawih. Tapi bergantian imamnya. Ada juga yang bergantian, ada juga yang enggak gitu. Tergantung misalkan dia kapasitas imamnya itu ada gitu. Kalau misalkan Hanya satu. ya kalau misalkan hanya satu gitu. Kalau misalkan emang ada lebih dari satu ya lebih dari satu gitu. Nah, akan tapi kalau untuk cara pelaksanaan tarawih di luar kan kayak misalkan terlalu cepat atau apa, itu sih emang Gak masalah mungkin. ya Asal nggak terlalu nggak ibaratnya karena emang sudah biasa gitu kan ya. Kalau terawih di Indonesia tuh emang sudah tradisi itu cepat gitu ya. Tapi ada di Indonesia, saya dengar di pesantren Gresik apa Kediri sampai 8 jam. Tapi kalau di kampung saya 15 menit. Nah, jadi yang paling intinya biarpun secepat itu tarawihnya tuh tetap dia asalkan memakai syarat dari rukun. ya syarat rukun dari pelaksanaan sholatnya itu tuh ya harus di inilah gitu dipenuhi gitu. Misalkan ada tumak nina, ya kasih aja gitu kan tumak ninanya biarpun agak cepet
tapi Tapi tetap ada yang tumaninah. berpendapat begini, tumaninah itu sesuai dengan sholatnya katanya. Kalau sholatnya wajib, katanya tumaninah itu juga wajib. Kalau sholat sunnah seperti sholat taraweh, tumaninahnya juga sunnah. Apakah pendapat ini bisa dibenarkan? Katanya ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Bagaimana mungkin pendapat yang ganteng ini? Jujur apa mungkin kalau untuk yang ini Sesuai kemampuannya jawabannya enggak? kalau untuk pertanyaan ini apa namanya itu karena apa namanya itu belum sampai saya sendiri belum sampai apa nemu pembahasan yang lebih realnya gitu kan, lebih apa namanya itu lebih jelasnya untuk masalah itu. Jadi ya nggak terlalu banyak apa bisa jawab gitu istilahnya kan, apa namanya itu cuman yang pasti kalau apa namanya itu kebanyakan dari kita tuh kalau untuk tarawih itu cepat, yang pasti ya jangan Melanggar tajwidnya. iya jangan apa nanti kalau misalkan cepat di qiraatnya juga apa tajwidnya harus diperhatikan juga cepat, tapi jangan sampai cepatnya itu Merusak yang haram tajwid ya. dan Yang makhrajnya. haram itu yaitu merusak ke tajwidnya itu sendiri gitu. Mungkin ini terakhir aja. Saya dengar kalau membaca Al-Fatihah dalam sholat, khususnya sholat fardu yang biasa atau yang sunnah seperti duha, tarawih, witir, khususnya tarawih, apakah ada perbedaan cara membaca Al-Fatihah? Banyak yang beda dalam khususnya ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang 6 harakat atau 2 atau 4. Tapi kan kalau dilihat dari tajwid yang saya pelajari dari Miftahul Huda Nurul Jaya, wajib 6 harakat nya. Saur mamang juga kudu 6 harakat cenah namina mad apa namanya mad lajim mustaqal kilmi. Apakah ada penjelasan lain dari ilmu qiraat? Apakah boleh 2, 4 atau bahkan 1 mungkin? Itu sesuai yang kita pelajari juga gitu kan ilmu. Kalau baca tajwid. biasa, baca dalam sholat, apakah bisa ada perbedaan? Ya itu seperti yang kita juga pelajari di tajwidnya Sulaimaniyah gitu kan istilahnya, di mana di pembahasan tajwid itu sendiri di awal-awal pembahasannya bahwa pembacaan Al-Quran itu ada 4 gitu kan. Nah, 3-nya ini boleh, yang satunya gak boleh gitu. Nah, 3-nya yang pertama adalah tartil. Nah, tartil itu yang sudah lazim kita tahu semua kan itu ya. Udah kita ketahui semua kalau tartil itu. Nah, tartil itu dia bacaan panjangnya itu yaitu bacaan yang terpanjang gitu. Misalkan dari tajwidnya itu ada 6. Ya semuanya tuh qiraatnya ketika menemukan bacaan yang 6 semuanya dibaca 6 gitu. Ketika menemukan ilmu tajwid bacaan yang panjangnya, misalkan panjangnya tuh 2 harakat ya semuanya dibaca 2 harakat gitu kan. Nah itu namanya tartil. Jadi tartil tuh membaca dengan panjang yang 2 harakat semuanya, yang paling panjang, enggak yang bacaan yang paling panjang gitu. Misalkan mad lazim saqal kilmi ada misalkan ada 6 harakat gitu ya. Nah itu dibaca panjangnya 6 harakat gitu. Nggak boleh kurang. harus nggak boleh kurang. Itu namanya tartil. Tartil. Nah,
Itu yang boleh. itu yang boleh. Terus yang kedua yang masih boleh itu dia agak lebih sedikit cepat dari tartil, namanya tadwir. Nah, tadwir sendiri dia mengurangi dari panjangnya bacaan tartil. Misalkan tartil ada misalkan mad lazim musakol kilmi misalkan 6. Nah, dia jadi setengahnya gitu. 3. Jadi 3. Nah, yang misalkan dari kalau lebih dari 3 boleh 4 mungkin. Tadwir itu boleh 4. Harus 3 sampai 4. 3 sampai 4 harakat. Kalau misalkan kalau yang 2 harakat mungkin dia yang 2 harakat bisa jadi 1. Kalau yang 1 harakat? Nah, 1 harakat tetap 1. Nah, itu itu tadwir masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Sah kalau dipakai sholat. Contohnya itu kalau biasanya tartil tuh dia pembacaannya yang seperti di kori-kori. Nah, itu contohnya tartil. Kebanyakan mereka baca tartil soalnya pakai nada kan ya. Nah, kalau tadwir dia contoh bacanya itu ketika kebanyakan orang pakai ketika sholat imam. Nah, itu biasanya dia tadwir gitu. Gitu. Jadi dia ngambil setengahnya dari tartil. Nah, kalau yang ketiga yang masih boleh. Dia namanya hader. Nah, hader ini tuh dia bacaan paling cepat tapi dalam ranah boleh gitu. Boleh, cepat tapi boleh. Nah, artinya dia membaca panjangnya misalkan mad lazim kilmu musakol atau musakol kilmi yang tadinya 6 jadi 2. Sedangkan kayak mad jaiz, mad wajib gitu kan. Itu jadi 1. Gitu. Jadi 1 harokat gitu kan, 1 harokat. Nah, itu di antara tartil, tadwir dan hadar ini jadi dia paling lambat atau pertengahan atau paling cepat. Dia gak boleh dicampur-campur gitu ketika dalam satu bacaan. Seperti baca Al-Fatihah. Misalkan tidak boleh tadwir sawareh menurutnya, ulah tartil sawareh, ulah hadar sawareh. Nah, seperti jadi itu. kudu jadi kalau hadar tadwir tartil. Ya, makanya ketika sholat juga harus kayak gitu misalnya. Kalau mau hadar cepat ya semuanya cepat gitu, jangan dicampur-campur. Mungkin yang sering dipakai teu pararuguh ieu teh. Tartil sawareh, hadar sawareh, tadwir sawareh. Masalahnya ya eta yang jadi masalahnya. Karena kebanyakan gitu kan dari kita, saya juga mungkin sebelum tahu tentang masalah ini, jadi random aja gitu bacanya tuh gitu kan. Iya. Jadi kadang yang 6 tuh dibaca 6, kadang yang 6 tuh dibaca 4 gitu kan, gara-gara gak tahu gitu jadi campur-campur. Tapi ketika di Sulaimaniyah ketika bacaan itu ada 3 gitu. Kita mau baca yang tartil pertengahan atau hadar yang paling cepat. Tapi yang keempat yang nggak boleh itu hadromah. Ini bacaan cepat yang merusak istilah tajwidnya tuh rusak gitu. Gitu. Jadi tapi kalau tartil, hadar dan tadwir tetap mahrojnya harus benar. Tetap mahrojnya harus benar. Cuman dia panjangnya aja saja yang dikurangi. Kalau hadromah dia udah panjangnya benar mahrojnya. Iya, agak sesuai sama ilmu tajwid, terus mahrojnya juga gak tahu gitu. Iya. Tapi kalau yang dipakai seperti baca Yasin, kalau satamatan namun di Sunda namanya, jadi aya kebiasaan satamatan aya nu beres teh, aya nu pangheulana, aya nu pangpaneurina. Mungkin yang lambat dengan tartil dan mungkin ada yang hadar, mungkin ada yang tadwirnya. Tapi kalau kata saya sendiri dalam pembacaan biasanya surat-surat Yasin seperti dalam acara tahlilan atau syakuran itu kalau menurut saya sendiri sih bukan ada yang cepat atau ada yang lambat, itu bukan karena menerapkan tiga bacaan tadi. Apalin oge gitu. Itu karena emang kebiasaan. kelancaran orang masing-masing itu sendiri gitu. Iya. Jadi ada yang lebih cepat karena lancar, ada yang lambat biasanya kurang lancar gitu.
Sedosa apakah kalau salah membaca Al-Quran?